Nah, di video kali ini kita akan melihat sisi lain dari masyarakat yang tidak selalu harmonis melalui dua teori. Yang pertama, teori konflik dan teori bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas sosiologi bersama saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu kritis dalam mengamati fenomena sosial di sekitar kita. Sebelum kita terlalu jauh untuk membedah materi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, aku mau review dulu materi kita pada minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita sudah belajar tentang teori struktural fungsional dari Pak Pascal. Yang dimana dalam kerangka berpikir ini, masyarakat itu dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dan saling berkaitan. Contohnya seperti organ tubuh manusia yang saling berkaitan untuk menciptakan keharmonisan atau keseimbangan. Pendekatan teori struktural fungsional menekankan pada keseimbangan suatu sistem yang stabil dalam suatu masyarakat. Nah, Talcott Parsons meyakini bahwa ada 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan, yaitu yang pertama ada adaptasi. Ini tuh sistem yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan hidup dengan kebutuhannya. Yang kedua ada pencapaian tujuan. Jadi ini tuh sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan harus mencapai tujuan utama. Yang ketiga ada integrasi, di mana sebuah sistem harus mengatur semua kelompok atau bagian-bagian. Yang keempat ada pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus melengkapi, memperbaiki, dan memelihara. Pasti pada ingat kan materi kita yang itu? A few moments later. Nah, melalui materi yang sudah kita review tadi, muncul pertanyaan, apakah selamanya manusia itu bakal selalu harmonis? Faktanya kita sering kali melihat banyak banget konflik yang terjadi seperti demonstrasi buruh, terus konflik antar kelompok. Nah, di video kali ini kita akan melihat sisi lain dari masyarakat yang tidak selalu harmonis melalui dua teori. Yang pertama, teori konflik dan teori bunuh. Nah, sebelum membahas ke tokohnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya teori konflik itu? Nah, teori konflik merupakan teori yang memiliki perspektif yang bertentangan dengan teori fungsionalisme struktural yang sudah kita bahas tadi. Nah, jika pada teori fungsionalisme masyarakat dianggap sebagai organ tubuh manusia yang saling bekerja sama untuk menciptakan kestabilan dan keharmonisan, maka teori konflik menganggap hal yang berbeda. Nah, dalam teori konflik, masyarakat dianggap tidak selalu harmonis. Nah, dalam masyarakat akan selalu ada persaingan, terus ada perbedaan kepentingan, terus ada perebutan sumber daya alam yang terbatas. Nah, sumber daya alam yang terbatas ini dapat berupa kekuasaan, pendidikan, uang, dan lain-lain. Nah, karena setiap masyarakat itu memiliki kepentingan yang berbeda, maka teori konflik itu nggak bisa dihindari, sangat sulit sekali untuk dihindari. Namun,
teori konflik ini nggak selamanya bersikap negatif. Nah, dari adanya konflik yang terjadi dalam masyarakat itu dapat menciptakan perubahan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh pertama yang sangat terkenal dalam teori konflik, yaitu Karl Marx. Karl Marx menganggap akar utama penyebab konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu karena adanya ketimpangan ekonomi. Nah, Karl Marx membagi dua kelas dalam masyarakat. Yang pertama ada kelas bourgeois, yaitu masyarakat yang memiliki alat produksi seperti uang, modal, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua ada kelas proletar, di mana kelas ini tuh masyarakat yang tidak memiliki alat produksi. Jadi mereka cuma memiliki tenaga yang dijual kepada pemilik modal untuk mendapatkan uang. Nah, Karl Marx menganggap bahwa ada ketidakseimbangan yang terjadi di antara kedua kelas tersebut. Mengapa? A few moments later. Karena para buruh bekerja keras untuk menciptakan barang dan jasa, namun keuntungan terbesarnya justru dinikmati oleh para pemilik modal. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai eksploitasi. Nah, misalnya buruh bekerja selama 8 hingga 10 jam untuk menciptakan produk yang dapat dijual dengan harga yang sangat besar atau keuntungannya tuh yang sangat besar. Tapi upah yang dia terima tuh nggak sebanding sama hasil yang dia kerjakan. Nah, selisih keuntungannya ini dinikmati oleh pemilik perusahaan. Nah, karena hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin. Oleh karena itu, menurut Marx, lama-kelamaan kaum buruh tuh akan menyadari bahwa mereka mengalami ketidakadilan. Nah, ini tuh disebut dengan kesadaran atau kesadaran kelas. Nah, ketika kesadaran itu muncul, para buruh akan mulai bersatu memperjuangkan hak-haknya, bahkan melakukan demonstrasi atau revolusi untuk mengubah sistem yang dianggap tidak adil. Nah, jadi bagi Karl Marx, konflik merupakan akibat dari perbedaan kepentingan antara pemilik modal dan kaum pekerja. A few moments later. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu teori konflik menurut perspektif Ralph Dahrendorf. Nah, seiring berkembangnya zaman, muncul seorang sosiolog bernama Ralph Dahrendorf yang mengembangkan teori konflik. Nah, jika yang tadi kita bahas teori konflik menurut perspektif Marx menganggap bahwa penyebab utama konflik yang terjadi di masyarakat karena adanya ketimpangan ekonomi, sedangkan menurut Dahrendorf, konflik di masyarakat modern tidak selalu berasal dari ekonomi atau kepemilikan modal. Nah, konflik juga bisa muncul karena adanya otoritas dan kekuasaan. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, dalam setiap organisasi selalu ada orang yang memiliki wewenang untuk memberi
perintah dan ada orang yang harus mengikuti perintah tersebut. Nah, kalau kalian join organisasi pasti tahu kan ada ketua organisasi yang bakal memberi aturan atau perintah kepada staf-stafnya, atau misalnya kalian lagi menjalani suatu proker dan kalian menjadi divisi tertentu. Nah, pasti ada ketua divisi yang bakal ngasih tugas atau aturan ke staf-staf divisinya. Nah, perbedaan posisi inilah yang memunculkan konflik. Nah, contoh lainnya di sebuah perusahaan. Manajemen membuat aturan baru, misalnya dia menambahkan target kerja atau mengurangi beberapa fasilitas untuk karyawan. Nah, sementara itu para karyawan merasa aturan tersebut merugikan atau memberatkan mereka nih. Akhirnya muncul protes, terus muncul negosiasi atau bahkan mogok kerja karena aturannya itu dianggap merugikan. Jadi mereka malas untuk kerja, akhirnya mogok kerja. Nah, konflik tersebut bukan hanya soal uang, tapi juga tentang siapa yang memiliki hak membuat keputusan dan siapa yang harus menjalankannya. Contoh lainnya juga bisa kita lihat di sekolah. Misalnya, sekolah membuat kebijakan baru yang melarang penggunaan handphone selama jam pelajaran kepada siswanya. Nah, pasti nggak semua siswa tuh setuju sama aturan baru tersebut. Jadi ada sebagian siswa yang merasa aturan tersebut terlalu ketat sehingga mereka menyampaikan aspirasi melalui OSIS atau forum diskusi dengan pihak sekolah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konflik muncul karena adanya hubungan antara pihak yang memiliki otoritas dan pihak yang harus mematuhi aturan tersebut. Nah, menurut Dahrendorf, konflik seperti ini adalah hal yang wajar. Nah, bahkan konflik dapat menghasilkan perubahan yang positif. Nah, seperti lahirnya aturan yang lebih adil, terus meningkatnya komunikasi antara kedua belah pihak, dan terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori konflik memandang masyarakat sebagai tempat yang selalu mengalami perubahan akibat adanya pertentangan kepentingan. Nah, Karl Marx menekankan bahwa konflik berasal dari ketimpangan ekonomi antara kelas borjuis dan kelas proletar yang melahirkan eksploitasi. Nah, sedangkan Ralph Dahrendorf menjelaskan bahwa pada masyarakat modern konflik lebih sering muncul karena adanya perbedaan otoritas dan kekuasaan dalam berbagai organisasi seperti organisasi perusahaan, sekolah, maupun pemerintahan. Nah, dengan memahami teori konflik, kita menjadi lebih mudah memahami mengapa demonstrasi atau aksi buruh dan atau berbagai bentuk penolakan terhadap kebijakan masih sering terjadi hingga sekarang. Nah, itu dia pembahasan kita tentang teori konflik dalam perspektif Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. A few moments later. Oke teman-teman, setelah kita selesai mempelajari teori konflik dalam perspektif Karl Marx dan perspektif Ralph Dahrendorf, sekarang kita masuk ke teori bunuh diri.
Nah, sebelum aku mulai, aku mau menyampaikan sedikit pengingat ya. Di bagian ini kita akan membahas bunuh diri dari sudut pandang sosiologi. Jadi, pembahasannya bersifat ilmiah dan bertujuan memahami bagaimana kondisi sosial bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi, ini tuh bukan untuk menghakimi atau membenarkan tindakan tersebut ya. Nah, kalau biasanya kita mendengar berita tentang bunuh diri, respon pertama yang muncul biasanya tuh paling seperti, oh mungkin dia depresi, terus mungkin lagi banyak masalah, atau pasti ada gangguan psikologinya. Dan memang faktor-faktor itu tuh bisa saja berperan, tapi Durkheim melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ia bertanya, kenapa ya angka bunuh diri di setiap negara atau kelompok masyarakat bisa berbeda? Nah, kalau ini murni masalah individu, seharusnya polanya kan acak ya, tapi ternyata tidak. Nah, dari situlah Durkheim mengatakan bahwa bunuh diri juga merupakan fakta sosial. Artinya apa? Artinya, kehidupan kita ternyata sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, hubungan kita dengan keluarga, teman, masyarakat, aturan, bahkan budaya tempat kita hidup bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Nah, karena itu Durkheim membagi bunuh diri menjadi 4 tipe. Nah, biar gampang diingat, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada bunuh diri egoistik. Nah, ini terjadi ketika seseorang memiliki ikatan sosial yang lemah. Nah, coba bayangin ada seseorang yang merasa sendirian. Dia nggak punya teman dekat, jarang ngobrol dengan keluarga, merasa nggak dianggap sama lingkungannya, atau merasa asing nih sama lingkungannya sendiri. Nah, atau mungkin juga dia tuh merasa keberadaannya tidak penting bagi siapapun. Nah, menurut Durkheim, kondisi seperti ini membuat seseorang kehilangan rasa memiliki terhadap masyarakat. Jadi, semakin lemah hubungan sosialnya, semakin besar rasa kesepiannya. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan seseorang, fenomena ini tuh masih sering banget terjadi di antara kita, atau sering banget nih kita lihat gitu. Nah, tapi ironisnya seseorang itu bisa kelihatan punya banyak teman, punya followers IG-nya banyak banget, atau media sosialnya yang banyak followersnya gitu, tapi tetap merasa sendirian. Nah, karena yang dibutuhkan manusia tuh bukan sekadar banyak teman virtual, tapi hubungan yang benar-benar membuat kita merasa didengar, dihargai, dan diterima. Nah, inilah yang dimaksud Durkheim dengan lemahnya integrasi sosial. Nah, lanjut ke tipe yang kedua, yaitu bunuh diri altruistik. Nah, kalau yang tadi hubungan sosialnya terlalu lemah, sekarang justru kebalikannya. Nah, bunuh diri altruistik ini yaitu hubungan sosialnya terlalu kuat. Jadi, seseorang begitu menyatu dengan kelompoknya sampai merasa hidupnya tuh tidak lagi penting dibanding kepentingan kelompok gitu. Nah, contohnya sering dijelaskan dalam buku sosiologi adalah pasukan kamikaze Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, mereka rela mengorbankan nyawa karena menganggap itu bentuk kehormatan bagi negaranya. Nah, contoh lainnya adalah aksi bunuh diri yang dilakukan kelompok ekstrim karena mereka percaya tindakan tersebut adalah bentuk pengabdian terhadap kelompok atau ideologi. Jadi bukan karena mereka nggak punya kelompok nih, justru karena kelompok itu menjadi pusat dari seluruh hidup mereka.
Nah, menurut Durkheim, ketika loyalitas kepada kelompok terlalu besar hingga mengorbankan diri sendiri, itulah disebut sebagai bunuh diri altruistik. Nah, sekarang masuk ke tipe yang menurut aku paling relevan dengan kehidupan modern, yaitu bunuh diri anomik. Nah, kata kuncinya adalah anomi, yaitu kondisi ketika aturan dan pegangan hidup menjadi tidak jelas nih, kayak hilang arah lah gitu. Nah, biasanya ini terjadi saat masyarakat mengalami perubahan besar, misalnya ketika lagi krisis ekonomi, atau contohnya tuh kayak pada tahun 2019 pandemi COVID, atau PHK massal, atau perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Nih, bayangin ada seseorang yang selama bertahun-tahun memiliki pekerjaan tetap, tiba-tiba perusahaannya tuh bangkrut dalam semalam. Nah, dalam semalam juga penghasilannya kan hilang karena perusahaannya bangkrut. Nah, terus juga status sosialnya berubah, tujuan hidupnya ikut berubah. Semua yang selama ini menjadi pegangannya atau semua plan-plan hidup yang udah diatur sedemikian rupa mendadak hilang dan mendadak berubah seketika karena di PHK. Nah, jadi menurut Durkheim kondisi seperti inilah yang disebut anomi. Seseorang kehilangan arah karena norma dan harapan hidup yang selama ini dipegang tiba-tiba hilang atau runtuh. Nah, kalau kita lihat sekarang, perubahan teknologi yang sangat cepat juga kadang membuat sebagian orang merasa tertinggal. Belum lagi tekanan ekonomi, terus tuntutan hidup, dan persaingan yang semakin tinggi. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan sosial juga bisa memberikan tekanan yang besar bagi individu. Dan yang terakhir atau tipe yang keempat adalah bunuh diri fatalistik. Nah, kalau tadi anomik terjadi karena aturan terlalu sedikit, fatalistik nih justru karena aturannya terlalu banyak. Nih, coba kita bayangin hidup yang semuanya diatur, terus seperti kita nggak bisa bebas milih, kita nggak punya harapan, terus merasa masa depan tuh udah ditentuin orang lain. Durkheim memberi contoh budak pada masa lalu yang hidup dalam penindasan, atau tahanan yang hidup dalam kondisi sangat keras tanpa harapan untuk keluar. Nah, mereka merasa apapun yang dilakukan tuh tidak akan mengubah keadaan. Akibatnya muncul rasa putus asa yang sangat mendalam. Nah, itulah yang disebut dengan bunuh diri fatalistik. Oke, karena kita udah belajar tentang 4 tipe bunuh diri, sekarang pertanyaannya, kenapa teori ini masih dipelajari sampai sekarang? Oke, karena teori Durkheim mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk sosial, kita sering menganggap semua masalah tuh berasal dari diri sendiri. Padahal lingkungan juga punya pengaruh yang sangat besar, seperti tekanan akademik, persaingan kerja, tuntunan ekonomi, terus standar hidup di media sosial. Kalian pernah gak sih kalau lagi buka Instagram terus ngeliat story orang lain tuh kayak wah keren, jalan-jalan, pencapaian gitu, dan itu tuh bisa mempengaruhi standar hidup kita karena kita melihat orang lain di media sosial. Terus ada perasaan yang jadi harus selalu sukses. Semua itu tuh bagian dari kondisi sosial yang kita hadapi setiap hari kan.
Jadi, tentu saja setiap pengalaman seseorang berbeda-beda dan tidak ada satu penyebab tunggal yang menjelaskan mengapa seseorang mengalami krisis. Nah, namun teori Durkheim membantu kita memahami bahwa masyarakat dan hubungan sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Nah, karena itu membangun hubungan yang sehat, terus saling peduli dan menciptakan lingkungan yang sportif menjadi hal yang sangat penting di kehidupan bersosial kita. A few moments later. Nah, teman-teman, dari dua teori yang kita sudah pelajari pada video kali ini, kita bisa melihat bahwa sosiologi mengajarkan kita cara memandang masyarakat dari sudut yang berbeda. Nah, teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial sering lahir dari perebutan sumber daya dan perebutan kepentingan. Sedangkan Durkheim mengajarkan bahwa persoalan yang dialami individu ternyata tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat di sekitarnya. Jadi masyarakat bukan hanya sekumpulan orang yang hidup berdampingan, tetapi sebuah sistem yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Semoga setelah menonton video ini kalian jadi semangat. Semoga setelah menonton video ini kalian jadi semakin paham bahwa memahami masyarakat berarti juga memahami manusia dan hubungan sosialnya. A few moments later. Nah, baik, sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? You didn't have to cut me off. Say that I can never have to know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so up. So long. Had to find connection, change your number. Guess I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Baiklah, untuk mengasah analisis sosiologi kalian, silahkan kerjakan tugas lembar kerja di sistem daring kita. Tugasnya, carilah suatu berita atau artikel kasus fenomena sosial di Indonesia. Nah, ini bisa tentang konflik ketenagakerjaan atau fenomena anomali sosial. Lalu analisis menggunakan salah satu teori yang kita pelajari hari ini. Dikumpulkan sebelum tenggat waktu, yaitu minggu depan. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada ujung video. Terima kasih sudah mendengarkan materi kita pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk terus semangat belajar serta dijaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kita selanjutnya.